selamat malam semuanya. Nah, tanpa berlama-lama, saya akan panggil pembicara kita malam ini, Dr. Ivan Husada. Nah, Dr. Ivan Husada ini pengalamannya sudah banyak sekali ya. Sudah, saya nggak perlu detailkan lagi karena pasti sudah banyak yang tahu. Oke, kita sambut bersama-sama Dr. Ivan Husada. Pagi, Yuni. Iya, selamat pagi Dokter Ivan. Gimana Iya. kabarnya, Dok? Baik, ya Oke. walaupun sedang capek, ya masih capek karena pulang dari HDI Lounge dan meeting center di Surabaya, tapi justru jadi semangat ya malam ini. Oke, Oke. karena banyak info ya, Dok. Pasti kemarin waktu HDI Lounge sudah kayak di recharge lagi ya, Dok. Betul, betul. Ya, ya. Oke. Pagi Nah, semuanya, tekan-tekan yang ada seluruh tanah air. Saya tadi membaca ada yang dari Tangerang, ada yang dari Jakarta, Purwokerto, bahkan ada yang dari Manokwari. Wow, jauh sekali itu Manokwari itu. berarti Ya, ada dari Hong Kong juga nih, Dok. dari Hong Kong juga itu ya. Jadi Iya, luar biasa malam ini. Gimana Yun? Kita mau bahas tentang infertilitas ya. Kenapa kita iya. diangkat infertilitas ini? Nah, Dok, sekarang itu kan karena banyak pasutri muda juga mungkin kalau di kota besar itu sudah mulai ada pasangan-pasangan yang berpikir untuk child free ya, Dok ya. Apa itu? Mereka menikah tapi nggak mau punya anak gitu, Dok. Nah, yaitu. Nah, kalau menurut Dokter Ivan sendiri tentang pandangan pasutri untuk child free itu gimana, Dok? Kan ini masih pro kontra juga nih, Dok, sebetulnya. Iya. Jadi kalau kita melihat dari banyak sisi ya, kalau dari Mm-mm. sisi agama ya tentunya menikah ya tujuannya meneruskan keturunan kan Yuni ya. Iya, Ah, betul. kecuali kalau tidak bisa hamil ya apa boleh buat mencari solusi yang Mm-mm. lain. Tapi kalau dari Iya, sisi agama itu tentu diperintahkan bagi setiap pasangan yang sudah menikah hendaklah apa beranak namanya cucu ya, Dok beranak ya. cucu ya kan. Tapi kalau tren sekarang anak-anak muda Gen Z sekarang tidak mau repot gitu loh. Iya, benar. Pokoknya mau nikah tapi tidak mau punya anak. Bahkan ada yang lucu lagi, baru aja saya dengar berita. Mau nikah tapi cuma seminggu 3 kali ketemu bojo, lainnya ketemu di WDW wis. Oh, wah, ada Nah, tren itu baru tuh lagi nih, ada Dok. tren baru lagi ya kan. Dan ada juga banyak pasangan yang sudah menikah lebih dari 3 tahun, kepingin punya anak tapi nggak bisa-bisa. Ya itu faktornya banyak Iya, sekali ya. ya itu Coba. termasuk saya dulu sih, Dok. Oh iya. Ngomong-ngomong, suara saya jelas ya? Jelas, jelas, Dok. Jelas ya. Oke. Jadi itulah problem masalah yang ada. Kita bisa menyimak beberapa negara, misalnya Jepang. Jepang, Taiwan, Korea, itu mereka sudah gelisah dengan kenapa? Karena beberapa generasi mereka akan terputus karena remajanya, anak-anak remaja sudah sangat berkurang. Oh, jadi nggak ada regenerasi ya, Dok ya? Nggak ada generasi. Singapura sudah negara kecil, sudah Iya, gelisah mereka sudah karena mulai ya, banyak Dok. nanti akan lansianya meningkat, tapi remaja anak-anaknya justru menurun karena hampir semua pasangan menikah tidak mau punya anak. Iya, benar. Kira-kira Yuni apa ini penyebabnya? Kok sudah menikah tidak mau punya anak? Ya, Mau kalau bebas atau dari masalah sudut feeling? pandang saya yang muda nggak muda, tua nggak tua, mungkin ya karena malas ya dok ya. Males Males. repot, terus juga Ah, biaya hidup yang semakin tinggi, biaya pendidikan juga yang nggak murah, kemudian hmm, inflasi biaya medis itu juga menurut saya jadi salah satu faktor. Karena hmm. kalau mau dibilang angkatan milenial seperti saya ini untuk bisa punya rumah itu masih lebih memungkinkan ketimbang anak-anak Gen Z. Oh gitu. Jadi kalau saya punya beberapa teman itu Gen Z, mereka juga mulai bilang, wah, Cik, kalau untuk angkatanku gitu, untuk punya rumah itu
cukup effort gitu. Jadi Mm, mereka mm, harus mm. usaha lebih lebih keras untuk bisa punya rumah sendiri gitu. Karena ya kita nggak memungkiri ya dok, sekarang harga properti juga sangat mahal, kemudian inflasi di hampir di semua bidang gitu. Loh, tapi apakah orang menikah syarat utamanya untuk bisa punya anak itu harus punya rumah? Eh, ya memang enggak sih dok, tapi kan Hah? pasti ya sebagai sebagai kepala keluarga pasti kepengen dong dok bisa Ya, kan bisa bisa ikut memberikan rumah tempat mertua. tinggal. Ya tapi kan tetap enak kalau rumah sendiri lah dok gitu. Jadi pertimbangan mereka salah satunya juga itu kalau saya tanya-tanya. Terus mereka juga pengen lebih bebas, bebas bisa traveling kemanapun seperti itu. Oh, gitu ya. Mm-mm. Baik-baik. Jadi kalau kalau gitu kita tidak mungkin ya malam ini membahas dari semua aspek karena panjang Iya, dan lebar. benar, Kita benar ya dari membahasnya dari aspek sisi kesehatan medis aja ya. aja, Dok. Iya, Iya, benar. betul. Oke. Nah, Dok, kalau masalah infertilitas itu seperti apa sih, Dok? Yang definisinya kapan sih seorang laki-laki atau perempuan itu dikatakan infertil atau mandul? Ya, sebenarnya nanti di pembukaan di slide pertama saya ada, tapi nggak apa-apa karena Yuni sudah tanya. Sebenarnya infertilitas itu kan ada dua jenis. Infertilitas primer dan infertilitas sekunder. Oke. Infertilitas primer adalah sudah menikah lebih dari 1 tahun dan tidak pernah memakai alat kontrasepsi, hubungan suami istri rutin, tidak bisa hamil. Jadi ada 5 poin ya. Sudah menikah, sudah 1 tahun, rutin hubungan, tidak pakai alat kontrasepsi, belum bisa hamil. Nah, itu 5 poin itulah dikatakan infertilitas primer. Tapi infertilitas sekunder itu bisa juga terjadi dan saat ini cukup banyak kasusnya, yaitu sudah punya anak satu, 3 tahun lagi mau punya anak lagi, nggak bisa-bisa. Hmm. Nah, dan sudah melakukan hubungan rutin suami istri, kemudian tidak memakai alat kontrasepsi. Itu adalah infertilitas sekunder. Nah, infertilitas sekunder ini biasanya bukan karena tiba-tiba nggak bisa punya anak lagi, tiba-tiba sudah ada penyakit kiste, ada penyakit mioma, ada gangguan kesuburan, dan macam-macam deh. Nah, itu sebabnya hal yang sepele ini kalau tidak diperhatikan akan jadi masalah besar dalam keluarga. Kan orang menikah itu kan biasanya kalau anak-anak muda sekarang yang keren itu kan sudah ada planning. Kita menikah mau punya anak berapa sih? Umur Terus berapa mau tahun mau punya menikah? anaknya kapan Iya, ya, Dok, gitu? iya sudah ditentukan mau punya anak berapa, usianya nanti berapa tahun baru punya anak. Itu sudah di planning gitu loh. Iya. Kalau zaman dulu kan orang kan pokoknya menikah mengalir aja mau tahun pertama hamil, mau tahun kedua atau tahun kelima hamil, tahun kelima belum bisa hamil baru cari dokter. Sudah terlambat. Ya kan gitu. Jadi sekarang itu sudah berbeda trennya memang. Oke. Oke, Dok, sepertinya kita nggak usah berlama-lama lagi. Mungkin Mm-mm. supaya waktunya juga cukup untuk Dokter Ivan menyampaikan materinya, mungkin bisa langsung dimulai Langsung aja, aja Dok. ya Iya. kita penjelasan tentang Oke. infertilitas ya. Oke. Ya, jadi kita malam ini kita berbincang-bincang ngobrol tentang masalah infertilitas. Meskipun saya bukan dokter kandungan, tapi di bidang saya di S2 Biomedik juga kita mendalami tentang bagaimana promil dan juga bagaimana masalah problem masalah infertilitas sebetulnya. Ya. Oke, ini slide-nya membingungkan ya yang pertama ini. Kok ada gambar pasangan ini apa maksudnya? Maksudnya adalah semua pasangan yang menikah di bawah ini apakah pasti bisa memiliki keturunan? Jawabannya adalah Enggak, belum 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 tentu. tentu. Mau dia suku Arab, mau dia suku Cina, mau dia suku Jawa,
question. Makanya sekarang itu lebih banyak, bukan sekarang ya, dari dulu sebetulnya, pada saat pranikah sudah dianjurkan untuk konsultasi rutin dan juga melakukan pemeriksaan check up Hmm. laboratorium, ya kan? Bahkan dilakukan beberapa vaksinasi agar menjaga untuk mempersiapkan segala sesuatu setelah menikah. Jadi memang menikah dan punya anak atau tidak itu urusan Tuhan. Meskipun manusia bisa memplanning dan sebagainya, itu urusan Tuhan, tetapi kita bisa berdoa dan berharap. Jadi masalah kehamilan atau keturunan itu masih rahasia besar sebetulnya ya. Kita bisa lihat loh, ada orang yang nempel aja langsung hamil ya Yuni ya. Nempel aja. Ada orang sudah nempel lengket-lengket sampai gosong itu tidak bisa Kayak cacing ya hamil-hamil. dok ya nempel Nah, hamil. saya harap saya ngomong gitu bisa paham ya. Jadi tidak usah saru-saru tapi paham ya. Nempel aja langsung hamil. Anak 5, anak 10. Tapi ada yang sampai gosong-gosong tidak bisa hamil-hamil. Sampai capek dia ya. Oke. Nah, jadi angka kejadian infertilitas sebetulnya seperti apa sih? Tadi Yuni sudah menyampaikan dulu sering disalahkan ibu-ibu yang salah. Pokoknya tidak bisa hamil istri. Yang kedua tidak bisa hamil lagi istri. Yang ketiga cerai cari yang bisa hamil. Nah, itu dulu. Sekarang tidak lagi. Kenapa? Karena masalah infertilitas itu sebetulnya adalah 50-50 antara pria dan wanita. Hmm. 30% masalah di pria, 30% masalah di wanita. Kombinasinya 10% yang tidak diketahui, unexplained, tidak bisa dijelaskan karena masalah hormonal, karena masalah situasi, kondisi, karena masalah lainnya, ada 5%. Masalah finansial pun bisa menjadi pasangan itu infertilitas. Misalnya kecapean, hari-hari penuh dengan stres, itu bisa jadi memunculkan memicu masalah infertilitas, ya. Nah, kita lihat di sini. Faktor penyebab daripada infertilitas tadi persentasenya kita bisa lihat. Coba kita lihat penyebab dari infertilitas, gangguan tuba. Apa itu tuba? Saluran indung telur. Itu menurut saya cukup tinggi ya, 12%. Sumbatan di saluran indung telur itu 12%. Perlengketan panggul karena ada infeksi panggul. Biasanya ada infeksi di mulut rahim, terus kemudian komplikasi di panggul jadi infeksi itu 13%. Ada endometriosis. Nah, ini endometriosis atau peradangan di saluran tuba falopii itu bisa mencapai 16%, 16%, ya. Gangguan ovulasi, gangguan kesuburan itu 27% tinggi loh, ya. 27% dan lain-lainnya 10%. Jadi kalau ini di breakdown dijelaskan satu-satu, wah, kita akan menemukan kira-kira, dan saya yakin di sini yang hadir pastilah ada pasangan yang kepengen punya anak tapi tidak bisa-bisa, kemudian ikut ngintip supaya coba siapa tahu ada pengetahuan yang bisa diambil. Oh, monggo silakan ya, bagus sekali. Nah, kemudian selain itu kita coba lihat di sini bahwa definisi infertilitas yang tadi sudah saya sampaikan. Yang pertama, pasangan usia subur yang tidak mampu melakukan konsepsi atau pembuahan setelah 1 tahun melakukan hubungan seksual dan Wah, ini bisa ada dikatakan yang denger tidak nih. subur atau infertil. Hubungan seksual. Nah, pasangan di atas usia 35 tahun itu termasuk di atas atau pasangan yang punya risiko tinggi. Makanya kalau wanita sudah 30 tahun ke atas kan akan susah ya. Dikatakan infertil bila tidak mampu melakukan konsepsi setelah melakukan hubungan seksual selama 6 bulan. Ya. Jadi semua orang punya masa produktif, masa apa namanya, masa jayanya ya. Kemudian juga saya mau jelaskan definisi daripada infertilitas.
Tadi sudah sih kita secara singkat kita menyinggung tidak ada kehamilan atau tidak terjadi kehamilan setelah melakukan hubungan suami istri secara rutin selama 12 bulan tanpa memakai alat kontrasepsi. Itu dikatakan infertilitas. Ya. Nah, pasangan suami istri ini, Yuni, biasanya kalau sudah menikah, berapa sih persentase kehamilannya? Ini secara teori. Jadi kalau biasanya ada orang yang habis menikah kan dia bulan madu, 3 bulan bulan madu, 6 bulan Hmm. bulan madu dan sebagainya. Nah, persentasenya dikatakan gini. Karena biasanya pasangan suami istri kan kalau awal-awalnya baru penyesuaian kan, baru penyesuaian. Tapi ada juga loh ya orang yang sekarang baru menikah 2 tahun, hamilnya sudah 2 bulan. Baru menikah 2 bulan, hamilnya sudah 3 bulan. Nah itu ada juga. Jadi umumnya 25% kehamilan dalam 1 bulan pernikahan. Ya Oke. subur banget pas mungkin ya. Mm-mm. Tapi ada juga yang 63% hamil dalam 6 bulan pernikahan. 80% hamil dalam 9 bulan, 85% hamil dalam 12 bulan, 1 tahun, dan Hmm. 5% lagi setelah 6 bulan berikutnya. Oke. Jadi ini teori, ya, teori. Mm-mm. Tapi sekali lagi saya katakan masalah kehamilan adalah semua kehendak Tuhan, ya. Iya. Oke. Nah, tadi juga saya singgung, infertilitas itu ada yang primer, ada yang Sekunder. sekunder. Tadi sudah jelas ya, sekunder itu apa, primer itu apa. Intinya, makin lama pasangan kawin, pasangan yang menikah lebih dari 3 tahun, dia belum bisa punya keturunan, maka boleh dikatakan makin turun potensi kehamilannya kalau dia tidak segera mencari faktor penyebabnya. Artinya periksa ke dokter kandungan, lain lain sebagainya. Kan ada orang sudah 3 tahun nggak bisa hamil-hamil, ada biarlah nanti kan hamil sendiri. Tiba-tiba sudah 5 tahun, tiba-tiba 10 tahun. Semakin bertambah usia pernikahannya, apa yang terjadi? Semakin tua kan usianya dia. Hmm. Nah, karena semakin tua usianya ya semakin susah kehamilannya. Itu ya. Oke. Walaupun katakanlah usia 38, 40, suami istri sama usia 40, masih muda. Iya memang masih muda. Terjadi hubungan suami istri yang rutin. Tapi ingat, kesuburan itu ada maksimalnya. Ya. Oke. Nah, macam-macam infertilitas tadi sudah saya singgung. Primer adalah pasangan yang tidak pernah menghasilkan kehamilan. Sekunder adalah pernah hamil, tapi mau hamil lagi tidak bisa tanpa kontrasepsi. Ini saya lewat aja. Nah, Hmm. sekarang kita lihat faktor penyebabnya laki dan perempuan itu apa sih? Beda-beda ternyata. Pada pria, kelainan hormonal, genetik, dan imunologi itu yang pertama. Ya, kelainan hormonal, genetik, dan imunologi. Masa toh juga kita nggak susah ya, misalnya Yuni mau nikah tanya ke suaminya, kamu keturunan bisa hamil apa enggak? Atau kamu keturunan bisa menghamili atau enggak kan juga lucu ya. Jadi Iya. sebenarnya itu rahasia-rahasia perusahaan masing-masing ya. Kemudian yang kedua, kelainan organ kemih dan reproduksi. Nah, ini juga jadi masalah kalau ada kelainan organ reproduksi. Nah, masa sebelum hamil, sini periksa dulu organ reproduksinya sehat apa enggak. Nah, makanya itu semuanya harus dikonsultasikan ke dokter, ya, agar bisa menemukan hal-hal yang mungkin menjadi kontradiktif dan bisa diselesaikan secara kesehatan. Kemudian yang ketiga, infeksi saluran kemih dan reproduksi. Nah, apalagi orang yang sering kena penyakit kelamin dan sebagainya, itu mungkin akan merusak ya sistem organ reproduksi dan juga tentunya mengalami gangguan-gangguan daripada fase-fase masa produksi sperma dan sebagainya. Berikutnya disfungsi seksual. Waduh, kalau sudah ketemu disfungsi seksual, contohnya tidak bisa ejakulasi atau ejakulasi dini, ya, baru nempel sudah keluar, ya, apa? Editansil katanya, ya.
serta gangguan saat ereksi atau disfungsi ereksi secara luas lah. Ini juga problem masalah yang harus diobati dan harus segera dicari solusinya. Nggak bisa dibiarkan berlama-lama kalau memang punya apa namanya kehendak ingin kehamilan tapi masih usia muda. Kemudian pengaruh berat badan. Nah, ini mungkin Yuni juga tahu lah sebagai apoteker. Kalau orang yang terlalu tinggi berat badannya, overweight, Roti dulu. baik pria maupun wanita, itu kebanyakan tidak subur. Hmm. Benar ya? Nah, caranya sudah sadar diri kalau memang kegemukan, kepengen punya anak, ya harus turunkan berat badan. Tidak ada obat yang mujarab. Kita jarang sekali melihat seorang wanita berat usia 30 berat badan 125 hamil itu jarang. Yang hamil itu berat perutnya karena lemak, ya kan? Itu. Kemudian memiliki gaya hidup yang kurang sehat atau pola hidup yang tidak sehat, apalagi banyak terpapar radikal bebas, insektisida, peptisida, fungisida dan lain-lain ida sehingga spermanya produksinya tidak berkualitas. Nah, itu baru di antaranya. Kemudian kalau kita lihat penyebab infertilitas pada wanita juga sedikit berbeda. Ada keseimbangan hormon hormon kewanitaan yang tidak teratur, menstruasi yang tidak teratur, ya, kelainan organ reproduksi juga, terus infeksi saluran reproduksi atau saluran kemih yang dibiarkan lama-lama akan komplikasi ke organ reproduksi. Kemudian riwayat memiliki tumor di organ Hmm. reproduksi, misalnya ada miom dan sebagainya, pengaruh usia. Nah, ini kalau pengaruh usia ini saya yakin semua sudah tahu ya. Wanita maksimal usia kritis 30 tahun. 30 tahun ke atas sudah punya resiko untuk sulit hamil. Betul. Resiko kehamilan itu sendiri ya. Maksudnya resiko untuk kehamilan sendiri misalnya kalau usia kehamilan 35 40 itu punya resiko misalnya prematur atau mungkin bayi lahir tidak cukup bulan, berat badan yang kurang dan sebagainya. Lalu pengaruh berat badan pada ibu hamil dan memiliki gaya hidup yang juga sama ya, kurang sehat atau tidak sehat. Nah, jadi kalau kita kembali lagi secara cepat, penyebab infertilitas pria dan wanita ini ada kesamaan tapi ada perbedaan. Coba kita lihat ini, persentase yang paling tinggi penyebab infertilitas pada wanita adalah gangguan ovulasi. Gangguan ovulasi ini gangguan kesuburan. Kalau saya mengamati ya Yuni, kenapa wanita Hmm. sekarang banyak yang gangguan ovulasi, mensnya tidak teratur dan sebagainya? Karena pola makan. Sekarang kan pola makan itu mengerikan, apalagi anak muda. Lebih Iya. memilih fast food, junk food, makanan-makan Tinggi siap gula juga saji, ya, Dok ya. tinggi gula, tinggi lemak, Tahu. ya, penyedap dan sebagainya itu akan menyebabkan gangguan ovulasi. Ya, yang biasanya menstruasi normalnya 1 bulan sekali jadi 1 bulan 3 kali. Atau 1 bulan sekali jadi 3 bulan sekali misalnya. Itu gangguan ovulasi. Ini yang terbanyak. Kemudian yang kedua adalah endometriosis. Hmm. Adanya peradangan di saluran tuba. Saluran tuba itu nanti ada gambarnya itu. Mulai dari kandungan salurannya menuju ke indung telur. Nah, kalau Hmm. di situ terjadi endometriosis, infeksi, lalu terjadi pembengkakan, ya jelas sperma tidak akan bisa menuju ke indung telur. Hmm. Sperma yang begitu banyaknya yang siap untuk membuahi tidak akan bertemu dengan ovum atau indung telur. Kemudian 13% karena pelengketan, ada infeksi di organ panggul, ini biasanya ada infeksi keputihan, lalu menjalar, tidak diberesin dengan tuntas. Kemudian juga sumbatan tuba, gangguan tuba,
dan juga yang tidak diketahui. Sedangkan pada pria yang terbanyak di sini, Anda lihat di sini, hampir 31% tidak diketahui. Kenapa kok tidak diketahui? Apa dokternya bodoh? Tidak. Yang jadi masalah, saya ingin jelaskan, coba kalau ada pasangan suami istri, suruh periksa. Kira-kira yang diperiksa siapa? Istrinya. Yang istri. Suaminya, enggak, aku normal, koi aja yang periksa. Masuk ke dokter konsultasi aja, Iya, istrinya suruh masuk, suaminya di luar. iya, Padahal mungkin bisa jadi penyebab utama infertilitas pada suaminya. Maka iya. banyak yang di data tidak diketahui ini. Apakah dia karena ada varikokel? Apa itu varikokel? Ada varises di buah pelir, di testis. Varises di testis itu bisa mengganggu kesuburan sperma. Hmm, Atau ada infeksi, ya. Ada infeksi. Kalau laki itu ada infeksi, mau jujur ngomong, aku sedang infeksi. Wah, itu baik. Nah, kebanyakan infeksi tidak mau ngomong, celaka lagi tidak diobati, sehingga terjadi penularan antara suami dan istri, dan terakhir terjadilah dua-duanya infeksi. Kemudian gangguan eh, obstruksi tuba. Jadi artinya sperma. produksi spermanya juga salurannya terhambat, ya, Hmm, terganggu. Jadi saluran sperma itu dibuat di testis, dia salurannya harus lancar, selancar-lancarnya begitu semprot itu langsung apa ya? Begitu semprot itu langsung sempurna lah kira-kira begitu ya. Tidak bisa dibayangkan ya, nah, gitu. hmm, Nah, oke, jadi saya secara singkat singkat saya ulangi sedikit. Dari disfungsi ereksi ada disfungsi seksual atau ejakulasi, imunologi karena sistem imunitas, abnormal yang tidak dapat diungkapkan, abnormalitas sperma atau plasma, iatrogenik karena hormon, penyakit sistemik, ada maldesensus testis. Maldesensus testis adalah testis yang tidak turun ke bawah. Itu bisa jadi steril. hmm, Jadi biasanya pada anak-anak terjadi pada saat dia lahir, sudah anak-anak baru ketahuan. Kok satu turun, satu enggak ya? Nah, bijinya harus dua kok satu tok. Nah, itu kalau kedapatan seperti itu memang desensus, maldesensus testis yang akhirnya tidak bisa memproduksi sperma dengan baik dan akhirnya berakibat memang sulit hamil karena spermanya tidak bisa maksimal. Kelainan genetik dan kelainan saluran agenesis vas deferens. hmm. Kemudian juga ada yang dikarenakan kerusakan testis. Ya, misalnya tadi varises, varikokel, varises di testis, infeksi saluran kelenjar, hormon atau kelainan sperma. Nah, Hmm. kelainan sperma Untuk ini ada sperma lima nih ya, tipe. Dok. Ya, ada oligosospermia, astenospermia. Oligospermia ini ada sperma tapi masih macam-macam. Bentuknya berbeda-beda. Hmm. Astenozospermia itu juga ada kepalanya yang double, ada buntutnya yang double. Teratosperma, kriptosospermia, obstruksi azospermia ini sudah sampai azospermia itu nol sudah spermanya. Oh. Ya. Nah, kita selingan dulu lihat. Nanti kalau kita mau berhenti diskusi sebentar juga boleh, habis dari foto ini ya. Jadi kondisi sperma itu seperti ini. Tapi kalau sudah kepalanya dua, buntutnya dua, ya dia berenangnya tidak fokus. Karena pada saat kondisi sperma yang terkumpul Hmm. sekali, sekali ejakulasi lebih kurang 150 juta unit sel sperma menuju ke satu sel ovum, kalau tidak fokus ya tidak akan bisa. Ya, kita lihat lagi. Hmm, sperma itu unik ya. Ini bisa dilihat dari mikroskop. Dia ada helmnya di sini. Helm ini khusus kepalanya ini untuk masuk ke ovum. Ada banyak orang karena rusak helmnya ini karena misalnya ngerokok dan lain sebagainya. Sehingga tidak bisa menghamili. Juga ada bentuk, ya bentuknya kalau melengkung-melengkung gini dia nggak bisa lari lurus, ya Hmm. atau genetik dan lain sebagainya. Nah,
ini ya, Yuni, em, apa namanya? Sedikit video, tapi video ini bukan porno, tapi kita mau menjelaskan apa yang saya jelaskan tadi, saluran reproduksi pria yang apabila salah satunya tersumbat bermasalah, ya ereksi tidak akan bisa, sperma Hmm, pun tidak akan bisa maksimal. Coba kita hmm, lihat ya. Tuh, lihat pelan-pelan. Oke. Oh, sorry, sorry, sorry. Tuh. Jadi Anda coba lihat, mulai dari testis ini menghasilkan sperma, lalu mengeluarkan spermanya, keluar ke saluran ini harus tidak bisa, tidak ada yang hmm, tersumbat sampai ke kantong sperma sampai dia muncrat. Harus maksimal. Jadi kita bisa bayangkan salah satu dari organ reproduksi ini tidak sehat, maka terjadilah masalah. Dan ini Tuhan menciptakan yang sangat luar biasa. Ya, sebaliknya, sebaliknya pada wanita juga penyebabnya macam-macam, tapi wanita lebih banyak problem masalahnya untuk apa dicari dari vaginanya, lendirnya, mulut hmm, rahimnya, endometriumnya, endometriosisnya, tuba, ovarium, hormonalnya, hormon tiroidnya pun bisa menyebabkan iya. ketidaksuburan. Nah, kita lihat di Hmm, sini. Nih wanita ya, Anda lihat. Dari organ reproduksi ini semua harus sehat. Jadi Tuhan mengatakan tidak ada boleh yang cacat. Sehingga sperma dari sini, ini vagina, begitu terjadi hubungan, sperma akan masuk melalui mulut rahim, masuk ke kandung kemih, dia akan mengalir atau menuju ke tuba falopii. Tuba falopii ini saluran yang sering dikatakan ada endometriosis itu sampai dia keluar menemui sel ovum, lalu terjadi ovulasi, baru balik lagi untuk berkembang di sini. Coba kita lihat. Sekian juta sel sperma dia akan mengalir masuk ketemu ovum, terus ketemu setelah konsepsi dia akan kembali lagi menempatkan tempat yang sesungguhnya untuk bayinya berkembang. Jadi kalau salah satu organ ini masalah ya tidak bisa. Loh, mau kayaknya hujan apa angin sih? Terus kemudian Oh, penempatan penempatan bayinya ini pun hmm. kalau dia posisinya ibaratnya tanah ini tidak subur, ya akan gugur. Misalnya hmm, yang paling baik ya di sini atau di sini. Kalau sudah di sini ya tidak subur, tidak baik, hmm. biasanya akan gugur dan sebagainya. Ya, oke. Nah, jadi secara keseluruhan faktor penyebab infertilitas itu ada 5 poin yang harus kita rangkum sebetulnya dari semua yang tadi saya jelaskan. Satu, masalah usia. Makanya sering dikatakan menikahlah kalau usianya sudah cukup, jangan tua-tua menikahnya. Ya, kalau sudah sampai usianya 30-40 tahun baru menikah, ya memang kalau itu yang didapat ya ya harus harus apa ya? Harus menerima. Tapi kalau menikah pada usia produktif, ya istilahnya wanita itu 20 sampai 30 tahun, kalau pria juga sekitar itu 35 tahun, maka kemungkinan mendapatkan kehamilan atau keturunan itu lebih besar. Jadi usia juga menentukan. Sekarang kan banyak ya Yuni yang nikah usianya sudah 40 ke atas. Iya. Ya, Apalagi kok di kota besar kayaknya ya, Dok. iya itu. Kemudian yang kedua frekuensi hubungan seksual. Meskipun dia usia produktif, masih muda. Lah, kalau seminggu sekali baru ketemu, karena luar kota suaminya, suaminya pulang istrinya luar kota, istrinya pulang suaminya luar kota, tidak ketemu-temu. Terus belum lagi ketemu pas usia masa tidak subur. Nah, saya seringkali mendapatkan konsultasi dari Pak Sutri. Gimana sih dok? Kalau diperiksa kok kami usianya subur-subur saja, usia masih 26, 27, kok nggak bisa hamil-hamil? Nah, ini konsultasinya sepertinya mudah.
tapi membutuhkan pendekatan yang panjang, membutuhkan kerelaan masing-masing, ya kan? Jadi suaminya pulang dari luar kota, istrinya sedang menstruasi. Suaminya pulang dari luar kota, istrinya capek. Wah ya susah kalau begitu, tidak bisa dikondisikan. Jadi ini perlu konsultasi khusus, bahkan melibatkan ahli, psikolog dan Hmm. sebagainya. Kemudian lingkungan, faktor identitas, apakah lingkungan mempengaruhi untuk saat ini sekarang sangat berdampak. Yuni kalau kamarnya romantis tak? Wah, lampunya remang-remang, kamarnya catnya wah kontras banget, ya kan? Itu mempengaruhi lingkungan. Belum lagi misalnya kalau satu rumah isinya 3 atau 4 keluarga, kamarnya sempit-sempit itu juga lingkungan, ya kan? Yang tidak memungkinkan. Nah, yang keempat ada gizi dan nutrisi. Ini juga memegang peranan penting. Lu punya Hmm. uang, usia masih muda, tapi gizi dan nutrisinya jelek. Ingat, masa subur, kualitas sperma itu ditentukan oleh gizi dan Gizi dan nutrisi. nutrisi. Ya, gizi dan nutrisimu jelek, pabriknya jelek, hasilnya juga jelek. Itu. Dan yang kelima, stres psikis. Yang kita maksud stres psikis itu adalah stres yang mungkin tidak diketahui oleh si suami istri ini, tapi pada dasarnya dia stres. Apalagi Hmm. suami istri itu diomongi, ini kamu gagal kehamilannya, ya, atau gugur. Semakin diomongi begitu, semakin apa? Suami istri semakin stres. Jangan-jangan nanti hamil lagi, gugur lagi. Hmm. Semakin stres, ya, semakin ditunggu, semakin tidak bisa, semakin stres. Hmm. Wah, ini perlu terapi khusus, ya. Itu yang saya katakan di dalam judul ini infertilitas terapi holistik. Ya, artinya tidak serta-merta terapi infertilitas itu dengan obat, Cuma bisa dari dengan sisi medis suplemen, gitu ya, Dok. bisa juga dari konsultasi-konsultasi, Iya. pendekatan-pendekatan. Makanya lah ada pasangan yang perlu yang namanya family time. Ada pasangan Hmm. yang perlu mungkin anniversary, punya waktu tersendiri, ulang tahun waktunya tersendiri, ada waktu-waktu mereka honeymoon dan macam-macam. Itu memang perlu, ya. Oke. Nah, ini saya lewat Yuni, penyebabnya terlalu panjang saya jelaskan. Nah, jadi foto Ah, ini kalau lucu ya. pertanyaan ini susah ya, Dok ya. Kalau tanya infertilitas, siapa yang salah itu? Siapa yang salah Iya. dan susah dong. Kalau memang sekarang ya, kalau ada pasangan suami istri yang datang ke saya, Dok, kami ini tidak bisa hamil. Siapa yang salah? Walaupun saya tahu saya tidak berani ngomong. Ya, Iya. istrimu yang salah atau suami yang salah. Kalau nanti kalau Hmm. saya ngomong keluar dari ruangan mereka cerai, wah bahaya saya. Iya, malah cekcok Nah, nanti, Dok. makanya itu ada rahasia-rahasia yang tidak bisa disampaikan ya. Nah, Iya. ada yang ingin didiskusikan sebelum lanjut ke slide Ya, berikutnya, Yuni? Ya, ini agak loh. udah ada dua pertanyaan yang masuk ini, Dok. Dari ini Bapak atau Ibu Lukman Syah. Jadi Eh, beliau bertanya, kalau misalnya sebelum menikah itu suami sering melakukan onani, apa bisa mm-mm, mempengaruhi kesuburan gitu, Dok, saat menikah? sangat mempengaruhi, Oke. sangat mempengaruhi. Jadi Mudah. Capek Mika. onan Egan. Capek gue. Onani atau masturbasi pada pria itu Hmm. akan mempengaruhi baik itu fungsi spermanya maupun secara psikologis. Sehingga Oh. sperma tidak bisa berfungsi dan uh, artinya menghasilkan sperma yang berkualitas tinggi. Ya, Hmm. itu sangat mempengaruhi. Belum lagi faktor agama, faktor psikologis yang lain. Ya, itu Hmm. Hmm. saya Hmm. tidak bisa jelaskan detail di sini. Barangkali perlu konsultasi khusus ya untuk bisa mengarah ke sana. Ya, Oke. oke, Nah, ini ada pertanyaan yang kedua nih, Dok. ya. Kalau kita kan sering dengar ya, Dok, ada kehamilan anggur, terus ada Mm-mm. yang
blated ovum juga. Nah, itu kalau kehamilan anggur itu yang dimaksud seperti apa ya, Dok Iwan? Kalau kehamilan anggur itu kan merasanya hamil, dites positif, menstruasinya berhenti, tapi sebetulnya ovumnya blank, tidak berisi. Oh, Nah, biasanya itu ada keturunan diabetes, misalnya PCOS, ya, ataupun memang ada kondisi-kondisi penyakit khusus yang menyebabkan kesulitan untuk hamil. Jadi itu juga seringkali kasus itu kita temukan, ya. Itu Bang Gibran. Iya, kita lanjut nah. dulu ya Yun. Ya, Oke, jadi oke, Dok. berdua. Iya. Oke. Nah, berikut ini sebentar lagi selesai ya. Berikut ini saya ingin sedikit memaparkan dengan cepat bahwa saya pernah meneliti propoelik ini terhadap kualitas sperma. Nah, pada Hmm. pria yang merokok. Hmm. Ya, rumusan masalahnya adalah rokok ini bisa menyebabkan radikal bebasnya meningkat, antioksidan tubuh turun, kerusakan DNA membran pada sel sperma, sehingga terjadi abnormalitas sperma dan kadar MDA. MDA ini radikal bebas yang meningkat, sehingga terjadi infertilitas. Teorinya seperti itu. Nah, tujuan penelitian saya sebetulnya adalah untuk mengetahui pengaruh propoelik 100 mili terhadap kualitas jumlah maupun morfologi. Morfologi itu bentuk, motilitas itu kegesitan sperma, kadar MDA yaitu kadar radikal bebas pada epididymis tikus pada galuwistar yang dipapar dengan asap rokok. Jadi propoelik kita tahu dia ada antioksidan, ada kafe, ada flavonoid yang memiliki khasiat antioksidan dan Antioksidan. melawan dan mencegah pembentukan radikal bebas. Hmm. Nah, di sini metodenya saya menggunakan tikus ya, memang tikus Hmm. jantan ada 30 ekor berumur 8 minggu, beratnya dihitung, bahannya propoelik 100 mili dan rokok kretek. Nah, di sini. Kalau Anda lihat foto ini, tabung ini setiap tabung ada 5 ekor. Ada 30 ekor kan berarti kan 5 kali 6 ya, 6 Hmm. tabung masing-masing diberikan asap rokok. Jadi ini Hmm. agak kabut-kabut ini asap rokok. Asap rokok. Begitu asap rokok yang masuk ini tikusnya gesit. Kenapa? Kan terpapar radikal bebas. Nah, Hmm. dosis Hmm. yang diberikan propoelik ini tiap hari berbeda-beda. Makanya disebut ada K1, ada K2, ada K3, K4. Ini teori penelitian lah. Nah, hasil penelitiannya dikatakan ternyata K1 ini yang belum diberi apa-apa, ya, di mana eh, apa namanya morfologi jumlah dan motivitasnya masih cukup baik setelah diberikan paparan asap rokok, oh semakin turun spermanya ya. Tapi pada K5 ya adalah di mana diberikan treatment propoelik yang dosis tinggi, ternyata jumlah kualitas spermanya naik lagi, bahkan Hmm. melebihi yang pertama dan seterusnya dan Hmm. seterusnya. MDA-nya turun. Artinya Hmm. pembahasannya adalah paparan asap rokok yang bisa Mempengaruhi meningkatkan stres kualitas. oksidatif dan radikal bebas meningkat, merusak membran DNA, menurunkan kualitas sperma dan meningkatkan kadar MDA di epididymis. Proses ini diakibatkan ketidakseimbangan antara produksi dan eliminasi ROS di mana terjadi peningkatan ROS tanpa diimbangi eliminasi antioksidan dalam tubuh. Jadi kesimpulannya pemberian propolik memberikan hasil yang baik dalam meningkatkan kualitas jumlah, morfologi dan motilitas sperma dan menurunkan kadar MDA. Jadi yang produk yang kita pakai adalah HDI propoelik Propoelik. untuk meningkatkan kualitas sperma ya. Hmm. Kenapa HDI propoelik ya? Kita tahu propoelik ada 8 jenis antioksidan yang sangat poten sekali ya. Ada apigenin, krisin, sinamid acid, galangin, pinosembrin, narigenin dan rutin. Dan semua ini sudah dalam penelitian-penelitian para ahli yang memiliki sifat antioksidan, antiinflamasi dan lain sebagainya. Jadi kita sudah tidak perlu ragu lagi dari Hmm. 8 komponen ini. Kemudian kalau dilihat dari fungsinya, anti
propoelik sebagai antioksidan, sebagai antiinflamasi, sebagai imunomodulator, sebagai imun booster, meningkatkan imunitas tubuh, sebagai antibakteri dan antivirus serta anti jamur. Kemudian juga ada produk yang pendamping biasanya kalau kita mau terapi orang yang ingin memiliki keturunan ya atau sulit hamil. Biasanya kita pilih adalah Royal Jelly Liquid ya. Kenapa Royal Jelly Liquid? Dia punya kandungan 10 HDA, 10 hydroxydeconate acid yang bisa memperbaiki hormonal, juga ada antioksidan dan juga bisa membantu regenerasi sel sebagai anti-aging, mengurangi gejala-gejala proses degeneratif, mempercepat pemulihan penyakit, mencegah dan mengurangi tanda-tanda penuaan dan kerusakan pada kulit. Jadi kalau orang mau awet muda ya minum Royal Jelly, memperbaiki gangguan hormonal. Ya sayang ponakan saya ini 7 tahun yang lalu sebetulnya dia mengalami gangguan tiroid yang mana proses hormonalnya jadi kacau balau sampai masa suburnya tidak karuan. Nah, dia cuma minum Royal Jelly, Yuni, selama lebih kurang 2 tahun. Ya, sama Ternyata dok. hasil, Saya juga. iya, ternyata hasil tiroidnya jadi membaik. Iya, betul. Nah, kemudian terjadi kesuburan yang maksimal dan sekarang sudah memiliki anak. Umurnya sekarang anaknya kayaknya sekitar 6 bulan. Saya Oke. sebenarnya mau menghadirkan dia, dia bilang nggak bisa karena dia tidak punya pembantu. Kalau nanti Zoom sebentar-bentar anaknya nangis, menyusui, dan repot dia bilang. Tapi itulah Iya. kesaksiannya. Dan juga yang terakhir meningkatkan tingkat kesuburan. Ya, jadi kita bisa minum Popoelik itu 3 kali 1 sebagai antioksidan. Royal Jelly Liquid 2 kali 1 sendok takar. Produk yang ketiga yang kita anjurkan adalah HDI natural. Ya, madu. Ya, kita tahu madu kita adalah natural dan sangat alami sekali. Kemudian dia memiliki fungsi nutrisi yang lengkap dan seimbang, meningkatkan imunitas, memiliki khasiat antioksidan, pengganti gula pada penderita diabetes, menurunkan tekanan darah. Jadi minum madu kita tuh yang betul adalah 1 sendok makan pakai sendok plastik diaduk dalam 1 gelas air ya, bukan langsung diminum begitu ya. Oke. Kemudian polineji ini juga bisa menjadi pendamping untuk untuk stamina tubuh, ya, stamina tubuh dan juga untuk apa namanya membantu melengkapi vitamin dan sebagainya ya. Jadi polineji bisa diminum 1 hari 2 sampai 3 kali 1 tablet per hari. Nah, itu yang bisa saya sampaikan, Yuni. Mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan karena sudah ribut di sini ya di ruangan ini. Iya. Ya, jadi monggo silakan kalau ada pertanyaan melalui moderator kita Yuni Esther. Terima kasih dan Oke. mudah-mudahan penyampaian saya bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Oke, dok, ini sudah ada 2 pertanyaan yang masuk nih, dok. Nah, ini yang pertama dari, oh, ini saya bacakan kesaksian dulu nih, dok. Ada kesaksian dari Ibu Fatimah. Nah, Ibu Fatimah Ya. mungkin kalau bersedia open mic, boleh Bu, ini kesaksiannya keren banget loh. Jadi Ibu Fatimah ini sudah didiagnosa oleh dokter Objin, kesempatan untuk hamilnya itu tinggal 25%. Kemudian beliau terapi menggunakan produk HDI dan sekarang beliau sudah memiliki anak yang usia 4,5 tahun. Nah, mungkin kalau Ibu Fatimah bersedia untuk open mic, mungkin kita bisa tanya langsung kali ya, Dok, produk apa yang waktu itu dikonsumsi, kemudian berapa lamanya, dosisnya berapa. Mungkin boleh Ibu Fatimah jika bersedia untuk open mic. Ya, mungkin tidak bersedia, tapi kalau Fatima Oke. itu ada downline saya tahu persis ceritanya. Oh, Ya, saya oh, tahu oke, persis oke. ceritanya. Jadi Heeh. dia mau hamil yang berikutnya lagi, ya karena ada gangguan kesuburan, tapi Bu Fatima ini rajin mengkonsumsi produk perlebahan ya, Popoelik, Royal Jelly, madu dan sebagainya. Terjadi kesuburan dan tiba-tiba hamil lagi. Intinya begitulah. Heeh.
Oh, Ya, oke. Jadi memang sudah terbukti ya, Dok, produk HD ini ya, memang bisa membantu untuk ya. program hamil ya, Dok. Iya, betul ya, Bu Fatima ya. Oke. Nah, Dok, ini ada pertanyaan dari Ibu Olivina. Kalau si prianya suka minum arak, apakah dosis Propoelix itu perlu ditingkatkan, Dok? Oh, bukan begitu. Jadi tadi kan kita Lahir-lahir. sudah menyampaikan bahwa Lulu. gaya hidup yang tidak sehat, minum arak itu kan salah satu gaya hidup yang tidak sehat, yang bisa menyebabkan ketidaksuburan dan kualitas sperma yang menurun kan. Ya tentu kalau mau diobati ya ya araknya dihentikan dulu dong. Hmm, Baru dikasih antioksidan, kasih terapi yang lain. Kalau tidak ya percuma kan gitu ya. Jadi memang itu sesuatu yang menurut saya kalau ada yang memang mau sehat ya dia harus berkorban untuk menghentikan hmm. kebiasaan jeleknya. Oke, jadi nggak bisa ya, Dok, kita dengan alasan untuk mempertahankan lifestyle kita yang nggak sehat, terus Hmm. kita konsumsi suplemen yang tinggi antioksidan itu nggak bisa Ya ya, nggak Dok? bisa dong, nggak bisa. Kan Oke. minum arak terus ya juga ngerusakin nanti. Ya. Oke, berarti tetap lifestyle itu tetap harus diubah, kemudian suplemen antioksidannya itu sebagai support gitu ya, Dok. Iya. Oke, Dok, kalau Propoelix dan Royal Jelly-nya itu kalau misalnya mau terapi kesuburan, apakah hanya wanitanya saja yang konsumsi ataukah harus suami istri, Dok? Kalau saya sebaiknya suami istri yang konsumsi. Ya. Oke, Jadi suami juga konsumsi, istri juga konsumsi, biar dua-duanya lebih fit, punya lebih fit imunitas yang ya. baik, punya status gizi yang baik, sehingga bisa menghasilkan kehamilan yang lebih baik. Oke. Nah, Dok, tadi dari penjelasan Dokter Ivan itu kan ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesuburan ya, Dok. Kalau di pihak wanita itu kan ada faktor usia nih, Dok. Ya, Tapi di pihak pria kan tidak disebutkan ada faktor usia. Nah, se- sebetulnya pria ini dipengaruhi oleh usia juga nggak, Dok, untuk kesuburannya? sebenarnya hampir sama, Yuni. Oke. Pria dan wanita itu hampir sama. Intinya semakin tua usia kita, semakin mengalami punya hambatan atau kesulitan. Tapi Ya. apabila sudah sama-sama mencapai menopause dan andropause itu sudah ceritanya beda, ya. Hmm. Cuman wanita itu punya resiko yang lebih tinggi ketika dia 30 ke atas, 35. Sedangkan pria 35-40 masih bisa menghamili asal kualitas spermanya baik. Hmm. Jadi beda, memang ada sedikit perbedaan. Oh, jadi kalau pria itu sedikit lebih panjang dibandingkan wanita gitu ya, Dok ya? Iya, masa produksi spermanya kan lebih panjang. Sedangkan Hmm. wanita bukan lebih pendek, tapi selama perjalanan ke sana faktor-faktor yang mendukung ke sana banyak kan. Misalnya tengah jalan dia gemuk, dia ada infeksi di indung telur, dia ada infeksi di mulut rahim, itu sudah menghambat kan, Hmm. gitu loh. Makanya saya Hmm. selalu mengatakan konsultasi ke pasutri, pasangan usia muda yang baru menikah, mereka selalu bertanya, kapan dok tepatnya untuk hamil? Saya Hmm. bilang, kalian menikah usia 26, ya. Yang laki 27. Kapan yang tepat? Yang tepat ya sekarang inilah kalau sudah menikah untuk hamil. Jangan ditunda lagi. Karena kan Oke. kalau seringkali kan ditunda. Oh nanti 30 tahun lah nanti baru hamil. Seringkali orang Hmm. punya privasi gitu. Kami mau Hmm. berkarir dulu 10 tahun lagi ya menikah. Pada saat 10 tahun lagi dia sudah usia 30 Hmm. tahun atau 35 tahun. Ya saat itu juga sudah susah untuk hamil karena faktor Hmm. perjalanan hidup itu kan kita nggak tahu di Iya, tengah benar. tengah jalan dia ada gangguan hormonal, di tengah jalan dia Hmm. kena tumor, di tengah jalan dia kena infeksi atau apa kita nggak tahu. Nah itu, jadi faktor-faktor Oke. itu harus dipertimbangkan. Ya, Oke. Oke. Nah, Dok, tadi Ibu Yulia menanyakan untuk program hamil itu
Dosis Propoelix dan Royal Jelly-nya berapa ya, Dok? Yang harus dikonsumsi baik untuk suami dan istri. Royal Jelly 2 kali 1, pagi bangun tidur dan malam sebelum tidur. Propoelik 3 kali 1. Tetapi kalau ada gangguan sperma, kan dicek sperma analisis ya memang ada gangguan, bisa jadi 3 kali 2 kapsul. Gitu. Oke. Wow, Yuni, ternyata partisipan kita sudah mencapai 100 ini, Iya, Yuni. iya, Saya Dok. tidak sadar ini. Nggak sadar ya, Ya, tengah padahal jalan sheet yang nambah-nambah dilakukan, terus, Dok. yang ada cuma 100. Pantes banyak. HP ku berbunyi semua. Orang tuh menanyakan pasti kenapa Anda bisa masuk? Ya, mohon Oh, maaf ya kalau sudah sampai maksimal ya, ya memang susah ya. Makanya oke. lebih awal lebih baik ya. Iya, oke. Mm-mm. Kita lanjut Ini lagi ya, Dok ya. boleh. Nah, ini ada pertanyaan dari saudari Nela. Saya mengalami kegemukan selama 3 tahun naik 25 kilo. Lalu Hmm. periode haid saya semakin sedikit, Dok. Apakah hormon saya terganggu ya? Lalu apa yang harus saya konsumsi? Ya, itu yang saya katakan. Memang sebaiknya konsultasi ke ahli gizi atau kandungan. Hampir ya setiap wanita yang mengalami kenaikan berat badan, ya, kenaikan berat badan yang over banget 3 sampai 5 kilo, pasti juga disertai dengan kelainan hormonal, ya. Apalagi kenaikan berat badannya karena makan ayam yang banyak lemaknya, banyak apa istilahnya Hormonnya ya, Dok bahan-bahan ya? yang hormonal dan Hmm, sebagainya itu pasti mengganggu, oke. ya, pasti mengganggu. Sehingga tadi sudah saya katakan kan, wanita yang berat badannya ideal lebih mudah untuk terjadi kehamilan dibandingkan dengan wanita yang punya berat badan yang berlebihan. Maka itu jagalah berat badan kita. Kita bincang-bincang ini menjadi manfaat ya bagi kita, bagi keluarga kita, bagi kesehatan kita, dan tentunya doa saya kita selalu sehat dan sukses selalu. Saya kembalikan ke Yuni, Esther. Oke. Bapak Ibu, terima kasih sekali untuk waktunya malam ini di tengah kesibukan dan pasti jam-jam yang sudah waktunya istirahat tapi masih disempatkan. Semoga man- materi yang disampaikan Dokter Ivan bermanfaat buat kita semua dan sukses buat mungkin Bapak Ibu atau ada koleganya yang sedang program hamil bisa diedukasi dan bisa terbantu dengan produk HDI. Oke, terima kasih semuanya. Selamat malam. Tuhan memberkati.